Ini katanya sudah seluruh Indonesia hampir pernah datang ke sini semua ya? Betul, bahkan dari 16 negara sudah belajar Oh di ya? sini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Dan sore ini suasananya sangat bikin hati adem. Jogja lagi agak mendung, tapi semoga nggak hujan. Nah, bolehlah hujan kan, itu kehendak Allah. Ya, tapi semoga setelah syuting ini. Dan kami berada di desa Candi Binangun, dusunnya Sambirembe ya. Di sebuah tempat namanya Kampung Minapadi. Di teman-teman di sini di depan saya ada Pak Timbul Santrianta. Ya. Nah, kan pas tuh saya tumben nyebutnya. Di sini Pak Timbul mengelola satu tempat yang sangat menarik, yaitu perpaduan antara mina dan padi. Mungkin teman-teman sudah sering dengar apa itu mina padi, tapi mungkin ilmunya atau pengetahuannya belum banyak ya, sehingga semoga acara ini bermanfaat. Plus ternyata di tempat ini ada dibangun seperti kayak apa ya, tempat wisata atau apa Pak ini Pak? Iya, ke tempat wisata. Jadi bukan hanya Minapadi aja. Tadi ada beberapa inovasi teknologi nanti. Ya. Yang didukung oleh BSI ya. Wah, itu ada pendamping lapangannya. Oke, Pak Timbul lahir wonten mriki? Iya, saya lahir di sini 43 tahun yang lalu. Waduh, lebih tua saya loh Pak. Lahir memang sebagai petani? Memang dari awal keluarga saya benar-benar murni petani. Petani, tapi kalau dulu kan petaninya masih konvensional. Jadi benar-benar cuma petani padi, gitu aja. Nggak seperti petani-petani saat ini. Beberapa udah menggunakan inovasi. Oh, ini kan di daerah Pakem ya Pak ya, kecamatannya? Iya, kecamatan Pakem. Kecamatannya Pakem. Itu di belakang masih ada juga banyak kebun salak saya lihat, karena Pakem dan Turi itu kebanyakan kan salak dulu Pak ya? Iya, Pakem Turi itu dulu awal memang, terutama di Turi itu hampir semua salak, terus bagian ke Pakem juga ada salak, tapi untuk Pakem masih dominan sama padi dan hortinya. Oh, padi dan sayur mayurnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya datang ke Jogja itu di pasar-pasar, kalau pagi kebetulan saya sering jalan pagi ke pasar itu, ya saya bersyukur karena ternyata sayur mayur yang ada di Jogja itu masih kebanyakan dipasok dari daerah sendiri ya. Daerah sendiri, terutama daerah Pakem, Cangkringan ya Pak. Betul. Ya. Nah, Pak Timbul dulu kalau boleh saya tahu sekolah di mana pendidikannya? Ya, saya sekolah walaupun tidak ke jenjang yang tinggi, tapi alhamdulillah tetap masih ngikutin juga dari sampai SMK lah. SMK mana Pak? SMK mah justru saya di STM-nya. Jadi dulu STM ya. Sekarang kan mesinnya. Enggak, di daerah mana? Di daerah Pakem juga. Oh, SMK Pakem. Iya. Iya. Masuk ke jurusan teknik mesin. Teknik mesin, malah sekarang terjunnya ke pertanian. Nah, itu gimana ceritanya kok sudah bergelut dengan mesin kemudian kembali mau menggeluti tanah gitu? Oke, ya. Karena sangat sedikit cerita ya dari awal ya. Mas Putut ya, matur nuwun sudah bisa hadir di sini Kampung Minapadi Sambirembe.
kebanggaan tersendiri bagi kami dan tim kedatangan Mas Putut. Sedikit cerita, awalnya kok bisa jadi Kampung Minapadi kayak gini. Memang dulu saya lahir dari keluarga petani, murni petani. Terus mulai dari SMP pun saya udah ngerasakan susah payahnya orang tua untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Itu harus berjuang, cuma bertani konvensional, terus cuma padi aja yang diharapkan. Kadang kita budidaya padi itu kalau di Sleman itu rata-rata itu 1.000 meternya cuma menghasilkan rata-rata 6 sampai 7 kental 1.000 meter. 1.000 meter 6 sampai 7 itu pasti basah. Masih basah. Basah nggih. Itu Mas Ali. Masih basah. Jadi itu pun terjadi kalau padi itu usianya dari tanam sampai petiknya itu kan 4 bulan. Padahal kebutuhan harian kita itu terus-terusan. Dia kalau nanti 4 bulan itu hasilnya bagus, kalau tidak bagus kena serangan hama tikus atau burung, itu kadang pasti akan merugi. Pasti akan merugi. Mulai dari situ saya alhamdulillah orang tua itu walaupun saya masih sekolah ya Pak, masih sekolah itu mempercayakan silahkan ya mungkin biar dengan harapan bisa tahu kalau perjuangan petani itu susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang baik itu. Mulai dari situ saya disuruh memang untuk garap kayak gitu, dikasih kepercayaan terserah mau kau apakan. Itu waktu masih sekolah? Masih sekolah. Oh, luar biasa. Justru saya tantangan itu. Itu masih sekolah itu ya memang saya awal-awal itu ngikutin jejak orang tua. Padi konvensional. Saat itu masih sekolah pun saya udah berusaha menganalisa. Kalau orang tua dulu kan kadang ditanya, panen Pak, panen. Yeah. Kelihatannya panen, untung. Kelihatannya untung, tapi kalau dihitung-hitung kan belum tentu. Betul, Makanya mulai dari situ saya coba itu cuma ngikuti orang tua. Cuma ngikuti biar tahu lah. Itu mungkin dia orang tua sendiri juga biar tahu susahnya cari rezeki, cari uang itu kayak gini. Itu sampai kelas 3 itu terus naik ke kelas SMK tadi, ambil jurusan mesin. Kelihatannya kok kurang menarik gitu untuk petani ini, memang susah banget. Makanya saya mengambil jurusan mesin waktu itu dengan harapan mungkin ya ke depan ada perubahan. Ada perubahan saya keluar. Itu sampai lulus pun saya mencoba peruntukan keluar daerah memang. Oh sempat keluar daerah. Yeah. Sempat keluar daerah itu sekitar 1 tahun. Kalau boleh tahu Pak di mana? Itu di daerah Jawa Barat di Banten. Berarti di industri? Industri itu di industri pabrik gitu ya? Besar itu di di mesin juga saya di situ. Ya memang hasilnya lumayan, tapi di situ saya merasa tidak cocok, udah berusaha kerja maksimal, udah ya, tapi masih aja ada orang yang kurang puas dengan hasil kita. Itu pulang lagi kampung, aduh caranya kayak gini sulit untuk berkembang saya. Saya mencoba sama orang tua itu, tak minta lagi, Pak, boleh nggak mengelola sawah lagi? Tak garap, saya cuma punya 2.000 meter Mas. Oh alah, 2.000 meter? Cuma punya 2.000 meter orang tua itu. Kalau boleh tahu Pak, berapa saudara? Saya 6 bersaudara. Wah, 2.000. Termasuk saya yang paling bontot. 2.000 meter itu saja untuk 2 orang, 3 orang sudah susah Pak ya? Makanya itu. Iya. Itu tak coba, bilang orang tua, tak coba. Itu
mulai awal mencoba karena saya ibaratnya di kelompok, saya ikut kelompok juga Kelompok di kampung, tani. kelompok tani di kampung, biar pengen sharing-sharing lah di kelompok itu tadi. Juga mendirikan kelompok perikanan. Karena potensi tempat kami Sambirembe ini untuk air itu sepanjang tahun, enggak kering-kering. Betul, betul. Mulai dari situ saya sering komunikasi sama teman-teman kelompok dan teman-teman kelompok yang lain itu, terus kok ada minat ini di perikanan. Jadi saya mendirikan juga, tergabung di kelompok tani, juga saya mendirikan kelompok perikanan. Tapi sudah punya kolam waktu itu? Kalau kolam sudah, kolam kecil-kecil. Cuma kolam kecil aja ya? Itu tahun 2011 Mas. Tahun 2011 mendirikan kelompok perikanan, terus juga sering mendapatkan bimbingan dari teman-teman PPL di dinas. Terus di kelompok kami juga sering kadang diajak studi ke tempat lain. Cuma saya berinisiatif, saya coba mengembangkan mina padi. Kan sedikit ada ilmu lah dari dinas mina padi. Itu terus saya ngomong sama orang tua, dah Bapak istirahat, tak garape, tak pelihara, tak garap, tak saya kelolanya. Iya, dikelola. Bapak di rumah aja. Ya udah terserah. Jawab orang tua, ya monggo, kono karepmu monggo lah, silahkan lah. Kayak itu. Mulai dari situ saya mencoba, saya analisa betul. Sebelum saya mina padi pun saya udah menganalisa. Kalau padi konvensional itu butuh biaya berapa untuk 1000 meternya, terus hasilnya berapa, saya sudah analisa semua, sudah saya tulis. Terus begitu Mas, saya menerapkan mina padi tadi itu tahun 2012. Saya punya 2000 meter, 10 tahunan ya. 2012 itu saya menerapkan punya 2000 meter, yang 1000 tak mina padi, yang 1000 tak konvensional. Diperbandingkan? Iya, langsung saya bandingkan. Itu alhamdulillah, itu mina padinya, itu waktu itu saya tebari 1000 meter itu sekitar benih gelondong. Itu 50 kilo Mas. Benih gelondong itu maksudnya apa Pak? Jadi benih ikan gelondongan yang sekilo isi 30-an. Jadi masih kecil. Jadi target saya panen ikan nanti sudah jadi konsumsi. Udah ikan konsumsi? Iya, udah ikan konsumsi. Ikannya nila ya? Ikan nila, iya. Itu saya coba dengan teknologi mina padi kolam dalam. Jadi memang sejarah singkatnya dulu, mengapa saya berani mina padi. Ternyata begitu saya masuk ke kelompok di kampung, itu terjadi sharing. Kalau Sambirembe dulu itu terkenal. Orang-orang tua dulu itu era tahun 70 sampai 80 itu terkenal di kabupaten. Bahkan DIY. Itu pernah juara juga. Juara 1 itu dulu. Mina padi? Bukan mina padinya. Untuk perikanannya. Untuk pembenihan itu juara 1. Saya lacak di situ. Ternyata memang benar. Ejaan dulu pun untuk piagamnya itu masih ejaan lama. Itu makanya udah saya semakin mantep. Saya pengen meneruskan generasi orang-orang tua dulu. Nah, kalau dulu ternyata juga ada mina padi, saya telusur itu di Sambirembe itu. Tapi cuma dikeruakan ataupun keruakan itu. Pas air masuk itu aja, itu cuma dikeruak 1 meter. Itu untuk gunanya untuk menampung. Menampung ikan itu. Nah, kalau sekarang saya pelajari, saya ikut sama dinas itu dengan inovasi teknologi kolam dalam, mina padi kolam dalam. Ada kolam dalam seperti samping ini kan ada kolam dalamnya ini Mas. Ada kolam dalamnya. Kalau boleh tahu Pak, kolam dalam itu dalamnya berapa Pak? Kalau yang standar itu
Kalau yang untuk caren kolam dalamnya itu sekitar 80 sampai 1 meter. Oh, dalam juga ya. Jadi nanti yang ada caren kanan kiri pendukung itu setengah sampai 80 cm. Jadi dengan harapan nanti seumpama pengen memupuk di tengah, memupuk padinya, itu tinggal surutin pelataran kering, ikan masih aman di kolam tadi. Iya. Itu. Berarti ketinggian yang di 80 meter sampai 1 meter itu sebenarnya hanya yang di pinggir-pinggirnya ya, Pak? Betul ya, kita cuma mempergunakan seumpama luasan 1000 meter, itu kita cuma mempergunakan maksimal 20% yang kita gunakan untuk kolam. Oke, ya sekitar ini kalau nggak salah yang Iya. ini 2 meteran Pak ya? Iya. Pinggirnya Betul, mungkin yang pinggir-pinggir sana mungkin setengah meter gitu enggak? Ya. Jadi kita enggak boleh itu kalau SOP-nya dinas itu enggak boleh dari 20%. Kita nanti enggak ditegur sama dinas ketahanan pangannya. Otomatis kita ngurangi. Iya. Memang awal dulu sulit sekali, Mas. Sulitnya? Bagi teman-teman itu yang mau ngikutin saya itu sulit. Karena wah eman-eman, mosok wingi panene 1000 meter we komplit we ndak maksimal, apalagi dikurangi 20%. Iya, betul. Itu terjadi pertanyaan seperti itu. Dan kita ke kelompok untuk menjelaskan, untuk kan generasi orang-orang tua dulu itu masih kadang sulit toh, Mas. Iya. Untuk diajak maju terus ya wes taunya padi konvensional kayak gini, panen ya panen. Nanti barunya hasil. Apalagi kalau dikurangi, itu terjadi masalah juga. Tapi alhamdulillah orang tua saya terserah, Kang. Terserah mau kamu apakan. Itu saya coba 1000 meter. Itu selama 3 bulan. Kalau untuk 1000 meter itu saya modal awal dulu karena awalnya itu buat caranya, buat pematangnya itu masih awal kan itu, Mas. Iya. Masih awal, otomatis operasional tinggi. Itu 1000 meter itu pakan operasional dan lain-lain itu saya habis sekitar 8 juta. 1000 meter. Itu tahun 2012. 2012. Iya. Terus lagi yang konvensional, yang kan ada 2000 meter, 1000 iya, yang diperbandingkan tadi ya. Yang 1000 meter itu cuma menghabiskan 2 juta, sekitar 2.600.000. Iya. Berarti kan sekitar sepertiganya ya. Iya. Itu saya hitung semua, tenaga kerja, sewa lahan, apa-apa tak hitung. Iya. Baik persiapan lahan, nyemai pun saya hitung. Itu 1000 meter perbandingan kalau mina padi itu 8 juta. Itu plus bibit sama pakan operasional. Termasuk terus kalau konvensional itu 2.600.000, Mas. Setelah itu panen, menginjak panen, udah padi berjalan. Waktu pertama itu berjalan lancar banget, alhamdulillah. Dari panenan pertama itu untuk ikannya, yang mina padi itu, untuk ikannya itu saya dapat sekitar 370 kilo. 370 kilo siap konsumsi. Siap konsumsi. Saya menghabiskan pakan sekitar 300 kilo. 300 siap konsumsi lebih. Itu teman-teman kira-kira setelapak tangan ya? Iya. Setelapak tangan kalau nilai itu, terus 1 kilo isi berapa Pak itu biasanya? 1 kilo isi 3, 4, 5, 6. Iya. Itu. Ya 3 sampai 5 lah ya biasanya gitu. Rata-rata 4, 5 lah. Ya, Itu jadi saya menghabiskan pakan sekitar 330 kilo, itu 300-an kilo itu panennya 370 kilo. Berarti saya hitung-hitung FCR-nya kok tinggi banget. Padahal di kolam biasa itu pada saat itu FCR-nya 1:1, 1:2. FCR itu apa Pak? Tolong di. FCR itu jadi secara singkatannya aja itu kita ngeluarin pakan berapa, nanti jadinya daging berapa. Jadi daging ikan itu berapa kilo itu. Jadi
Kalau yang kolam biasa waktu itu kita ngeluarin pakan 1 kilo, nambahnya daging di ikan itu ngeluarin kita 1,2 kilo pakan, jadinya daging 1 kilo. Terus kita di Minapadi itu bisa 1:1. Itu saya kaget awal-awal pertama dulu itu. Itu terus bibit padi sama ikan itu saya panennya dapat modal 8 juta, itu dapat 13 juta, Mas. Selama 4 bulan. Jadi ikan itu sama keuntungan bersih ya, semua sudah dihitung. enggak, kotor. Jadi, Kotor. kotor. Jadi seumpama 8 juta itu kita kurang 12 juta, kita kurangi 8 juta berarti 4 juta. Masih ada sisa 4 juta. Itu selama 3 bulan. Terus yang kemarin itu modal yang 1000 meter itu modal 2.600.000. Itu saya panen, saya timbang. Itu cuma dapat hasil bersih, hasil kotor itu cuma 3.400.000, Mas. Gabahnya. Enggak nyampe 1 juta. Lah, makanya kotor. Seumpama saya kurangi berarti cuma ada keuntungan 800.000, Mas. Dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau sama persiapan berarti 4 bulan. Rata-rata 4 bulan sama persiapan untuk padi Gunung Wajo lalu. Sebulan 200.000. Berarti sebulan 200.000 buat apa? Ibaratnya kita keluarga, kalau sudah keluarga itu tetap enggak mencukupi. Itu pun kalau hasilnya bagus, Mas. Itu kalau Minapadi alhamdulillah bisa nyampe 1 juta keuntungan. Berarti kan udah ada peningkatan, Mas. Ada peningkatan. Nah, mulai dari situ alhamdulillah teman-teman dinas, teman-teman kelompok-kelompok yang lain justru jadi kunjungan tempat kami itu. Sering banget dulu itu kunjungan, hampir tiap minggu itu 2 atau 3 kelompok untuk berkunjung ke tempat kami untuk belajar, bareng-bareng belajar Minapadi ini tadi. Berjalannya waktu, alhamdulillah itu tahun 2017, Mas. Tahun 2017 itu yang awalnya saya cuma 1.000 meter, saya terus naik, alhamdulillah bisa 4.000 meter. Saya Minapadi. Yang Minapadinya ditingkatkan. Mulai dari 2012 sampai 2017 itu sampai saya ada peningkatan naik Minapadinya itu. Belum lagi teman-teman tetangga dan teman-teman yang lain di luar Sambirembe. Itu ada peningkatan, itu gencar-gencaran 2017 itu banyak banget itu. Itu lah mulai terus untuk kunjungan itu sering banget, Mas, tempat saya itu. Tahun 2018 itu kebetulan tempat kami itu ditunjuk sebagai Demplot Peda, Demplot lapangan, KTNA tingkat DIY, kontak tani nelayan andalan tingkat DIY. Itu yang kebetulan ditempatkan di Pakem dulu itu, untuk mewakili Kabupaten Sleman untuk menerima tamu-tamu kelompok tani, kelompok perikanan, UMKM se-DIY. Kebetulan Demplotnya di sini, di Kampung Minapadi ini. Nah, mulai dari situ memang dinas memberikan fasilitas tambahan untuk mempercantik tempat sini. Itu 2018. Alhamdulillah sukses itu, Mas. Itu saya hitung itu dalam waktu kan untuk Demplotnya itu cuma untuk 2 hari, untuk kunjungan 2 hari. Itu 2 hari itu udah ada sekitar hampir 2.000 orang yang datang tempat kami. Lah mulai dari situ eman-eman ini kalau tidak diteruskan. Ya, karena sering orang berkunjung ke sini. Yang kalau dulu itu kelompok-kelompok instansi-instansi yang berkunjung, ini udah warga sekitar. Ibaratnya udah masyarakat umum. Lah mulai dari situ kita terus cepet-cepet ambil sikap itu. Ini eman-eman kalau tidak diteruskan. Ya udah,
kita mendirikan kelompok pengelola wisata. Maka jadilah ini kampung. Ya, Ini katanya sudah seluruh Indonesia hampir pernah datang ke sini semua ya? betul, bahkan dari 16 negara sudah belajar Oh di ya? sini. Iya, Nih, itu teman-teman luar biasa. Lalu kita ditunjuk sama pusat untuk itu mendampingi perwakilan dari 16 negara itu untuk belajar di sini, belajar nanam padi, belajar mina padi, belajar kan di sini sebetulnya dikasih nama Kampung Mina Padi Teknopark itu dengan harapan ke depan itu akan ada apa ya di sini begitu datang sini mini Teknopark ini begitu datang sini ada mina padi, ada mina timun, ada mina cabe, ada bioflok di sana itu ada, ada booster budidaya gerameh, terus ada si Budi di Kucir itu budidaya kolam bersama kincir itu. Pak sebentar, berarti bukan hanya padi saja yang bisa disambungkan? Tidak hanya padi aja. Bahkan cabai bisa? Bisa. Loh, Pak. Berawal dari sini itu, berawal dari mina padi ini. Cabai itu termasuk? Cabai itu udah. Yang mau saya siapkan itu sebelah itu. Tapi pernah di sini? Saya udah 5 kali nyoba. Pak, konon cabai itu kan nggak bisa ini ya, nggak bisa kena air terlalu banyak. Kena air memang, Nah. berarti itu tidak boleh airnya terlalu banyak. Iya. Terus itu gimana tekniknya? Jadi bagaimanapun juga kalau kita itu kalau cabai memang itu kalau dadaan kena air itu biasanya pada layu. Pada layu, tapi enggak. Saya mencoba enggak. Ternyata kuncinya di apa? Di adaptasi dari awal. Begitu mulai tanam, itu air udah ngenang di situ. Dan memang bedengan itu ketinggiannya itu agak minimal 50 cm. Iya. Minimal kalau bisa 70 cm itu bagus. Iya. Kayak gitu. Monggo sambil di Mas. Oh iya. Siap. Jenengan siap. Jadi saya udah mina timun Mas. Saya uji coba mina timun yang hasil yang paling maksimal. Yang paling bagus itu mina timun. Mina timun. Iya. Kalau saya hitungnya kan karena saya pernah kerja di luar di perusahaan dan di tempat temen itu hitungannya kan UMR Mas. Itu jadi saya saat ini tuh baru berpikir gimana dengan lahan sedikit minimal itu bisa menghasilkan hasil yang lebih UMR. Ternyata di pertanian bisa ya Pak? Bisa kalau benar-benar diolah secara profesional dan dengan inovasi. Salah satunya dengan mina padi. Mina padi itu saya kalau hitungan saya belum masuk. Kalau untuk belum optimal. Ya. Untuk ngejar UMR. Itu yang paling mendekati dan bagus itu mina timun. Mina timun ya. Mina timun. Saya cerita sedikit lah mina timun. Saya cuma punya lahan, saya uji coba itu 500 meter. Wah, hanya 500 meter. Kan saya karena apa? Ini ya untuk penelitian juga ya. Iya kan di Sleman ini kan saya ibaratnya kalau benar-benar udah dibagi hak waris jatuhnya enggak nyampe 1000 meter Mas per orang itu. Di Sleman itu udah karena pembangunan rumah-rumahan itu udah enggak kebendung Sleman Kabupaten Maju kan udah kebendung. Makanya saya mencoba ini harus mempertahankan ini biar jangan sampai dijual, biar sampai hilang terus untuk pertanian ini jadi hilang. Apalagi Sleman salah satu lumbung pangan Pak. Ya. Betul. Itu makanya saya inovasi. Itu awalnya saya coba 500 meter itu mina timun itu. Itu modal awal itu baik pengolahan tanah, mulsa, lanjaran, bibit ikan, pakan itu habis 3.500.000. Mahal juga Pak untuk 500 meter. Kalau padi kan 26.
Tapi 1.000. 1.000. Oke. Mina timun 500, 3,5. Kalau itu nariknya itu. Memang untuk operasional awal tinggi. Tapi alhamdulillah itu yang ibaratnya teman-teman dari dinas, teman-teman PKL itu, terus teman-teman di media sosial itu udah pesimis dulu. Nggak mungkin berhasil. Saya tetap nekat. Itu kalau timun itu kan jangkanya pendek. Timun itu 1,5 bulan ya? 1 bulan udah mulai panen. 1 bulan udah panen. Udah mulai panen. Terus saya adalah karakter timun itu suka air. Ya. Berbobot suka air. Karena dalam hitungan hari harus petik terus. Begitu mulai petik pertama, udah tiap hari harus petik. Saya mencoba timun baby waktu itu. 500 meter itu dulu saya panen. Jadi 1 bulan, dari persiapan lahan sampai akhir itu 2,5 bulan. Persiapan lahan sampai akhir petik itu 2,5 bulan. Begitu saya nanam timun, ikan masuk. Saya kasih ikan kecil-kecil itu, ibaratnya untuk pembenihan, bukan konsumsi. Kalau Bukan di konsumsi, ya. lalu kita mengarahnya ke pembenihan. Ya, jadi ini mungkin saya sedikit jelaskan ke teman-teman ya. Mina padi itu yang saya tahu Pak, nanti tolong dikoreksi. Iya. Ada yang memang dari bibit kecil untuk pembesaran. Betul. Terus ada yang pembesaran untuk konsumsi. Ya, betul ya. Memang mina padi itu ada 2 versi juga. Ada yang untuk pembesaran itu tebarnya gelondong, tapi untuk pembenihan itu tebarnya kebul. Oh, ataupun ukuran size kecil. Size kecil ya. Kebul sama gelondong ya. Ya, betul. Ya. Itu. Terus waktu itu saya panen dari timunnya aja. Dari timunnya itu saya dapat 6.500.000 Mas. 500 meter. Dalam jangka 1 bulan panen itu. Itu rata-rata harga 3.000 per kilo. Kadang kan timun baby bisa 5.000, 4.000. Tapi saya pukul rata 3.000. Itu saya mendapatkan dari timunnya aja itu 6 juta. 6 juta lebih ya. Terus dari ikannya itu 3 juta. Wow. Hanya dengan, mohon maaf ya, 500 Betul. meter persegi. 500 meter persegi 2,5 bulan. Ini teman-teman. Ini betul. Menarik ini informasi ini. Itu makanya saya kalkulasi lagi, hitung lagi. Saya modal 3,5 kembali 9 juta 500 meter. Berarti masih ada sisa sekitar 5,5. Iya. 5,5 Mas. Masih ada sisa keuntungan 5,5. Kalau 3,5 9 kurangi 3,5 5,5. Itu kalau dibagi 2,5 bulan berapa? 5,5. Berarti kan udah ada 2 juta Mas. UMR Jogja itu enggak sampai 2 juta. Dengan yang penting juga dengan lahan yang hanya 500 meter persegi. Pak, saya mau tanya ini. Kalau padi yang ditanam dengan sistem mina padi, dengan padi yang ditanam tanpa sistem mina padi, itu produktivitasnya berkurang nggak yang pakai mina padi? Iya, kebetulan saya juga pernah menguji coba padi luasan dan 1.000 meter itu saya tanamin sekitar 40 jenis varietas. Saya uji coba. Jadi padi-padi yang ada di Sleman, ada di Jogja, ada Bantul, Kulon Progo, Jawa Tengah itu saya coba semua tuh. Dalam satu hamparan 1.000 meter, jarak 2 meter tak tanamin itu. Saya mencari varietas yang benar-benar pas untuk mina padi. Memang ada 1-2 padi yang tidak cocok. Itu yang pertama. Itu kan padi itu ada yang ibaratnya lamen ataupun batangnya. Batangnya itu strukturnya kadang ada yang agak lembek, lemes itu. Ada yang kaku. Sehingga kalau kena air mudah goyah. Terus anakannya yang bisa beranak banyak. Kayak apa yang dianu itu memang beda-beda karakter. Jadi saya pernah kerjasama sama
dinas juga untuk uji coba itu dulu. Yang paling cocok berarti apa, Pak? Yang paling cocok ada beberapa yang cocok. Itu ada padi yang lokal, khusus lokal sini, dan ada yang unggul nasional juga ada yang cocok. Kalau lokal sini? Kalau lokal sini sembada merah. Sembada merah. Betul. Ya. Sembada merah itu bukan padi merah ya, namanya aja sembada merah. Padinya merah. Tapi Berasnya merah. beras merah. Iya. Oh. Sembada merah. Memang itu Sleman mengeluarkan itu sembada merah itu, varietas sembada merah khusus Kabupaten Sleman. Terus tadi bagus mana toh tadi apa? Iya, produktivitasnya. Produktivitasnya itu bagus mana yang Mina Padi sama yang konvensional ya. Teman saya di Sukabumi, Sukamandi dulu, saya masih komunikasi juga, Pak Heri Kriawan itu meneliti kebetulan dulu pas Ugadi. Kita juga ada Ugadi sini, Udanggala bersama padi. Tidak hanya Mina Padi ikan, tapi Udanggala. Udanggala juga. Nah, kebetulan waktu itu diteliti untuk berasnya ataupun gabahnya itu. Yeah. Ternyata dari yang konvensional sama yang Mina Padi itu lebih berbobot, lebih full yang dengan Mina Padi. Itu lebih mentes. Bahkan teman-teman Kabupaten Sleman sini aja itu kalau untuk beras Mina Padi dikejar, Mas. Oh, karena beda. Rasanya beda. Iya, kalau dengan Mina Padi itu sudah mendekati padi beras sehat. Karena kita benar-benar sangat meminimalisir untuk pestisida dan kimianya. Oh gitu, Pak? Iya. Sudah ada teman yang mengakses untuk kalau ada panen beras Mina Padi, kita siap nampung. Tapi memang meminimalisir penggunaan pestisida dan penyemprotan. Saya aja kalau enggak benar-benar kondisi lagi ada penyakit gitu lah ya. Enggak pernah menggunakan. Wah, luar biasa juga ini. Itu. Bobotnya lebih berbobot, terus anakannya juga lebih, rasanya juga lebih oke. Rasanya lebih oke. Nah, untuk melempar ini Pak, itu tadi kan kita ngomongin padinya. Nah, untuk melempar nilainya ke pasar, apakah ada masalah nggak? Berapa ton pun kalau Sleman ini masih kekurangan. Oh enggak Pak? Nggih. Padahal Sleman itu salah satu pusat nila kan? Ya betul. Sekarang justru saat ini itu kita itu ada 2 ton, 5 ton, 10 ton diangkat Mas. Kurangan. Karena waduk kan kemarin bermasalah. Pada mati semua. Ini andalannya cuma teman-teman pembudidaya di Sleman ini sampai kekurangan Mas. Nah kalau tadi ngomongin padinya, sekarang rasa ikannya Pak. Teman-teman sebentar, ikan nila itu salah satu ikan yang paling gurih loh. Ya kan Pak, apalagi betul. Yang segini-segini itu. Iya. Kan cukup dibumbuin dengan bawang putih, garam, betul. Digoreng. Wah, itu rasanya ya kalau saya nanti banyak banget ngomong untuk Anda dikira-kira nanti bisa merasakan, mungkin bisa pesen. Kita jamin. Nah, kalau rasanya dengan kolam biasa dan dengan Mina Padi di ikan beda nggak Pak? Karena kalau untuk rasa itu karena kan biasanya loh Mas ya, rasa itu yang paling berpengaruh itu kontur tanah, airnya. Kalau di sini itu airnya jernih, tanah liat berpasir. Itu udah sebagai keuntungan kita, itu pasti rasa ikannya gurih. Beda. Bahkan kita berani dites yang airnya keruh ya kan, dibumboni sama kita yang cuma angkat, dibersihin, goreng, enggak dibumboni, rasanya udah beda. Tetap gurih. Saya jamin itu. Aduh. Itu buntutnya aja enak itu nilai.
Pak, kalau misalnya ini ada para penonton kita yang pengen melakukan uji coba Mina Padi, apa yang sebaiknya disarankan oleh Pak Timbul kepada teman-teman? Apa yang sebaiknya tahapan-tahapannya yang harus dilakukan dan persiapannya sebaiknya gimana? Ya, memang untuk Mina Padi ini benar-benar perlu mempelajari khusus, belajar khusus, terus menerapkan SOP. Di Sleman juga tempat kita, Sleman juga udah ada SOP khusus, standar khusus untuk benar-benar untuk nanti biar teman-teman yang pengen melakukan Mina Padi ini tidak kecewa, terus bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Itu mengapa seperti itu, ada kolam dalamnya, ada jaran kelilingnya. Itu untuk apa? Dengan tujuan nanti kan memudahkan panen, terus memudahkan kita ngasih makan. Iya. Terus lagi apa ya? Yang pasti nanti untuk cara kasih pemberian pakannya juga itu harus diatur. Nggak asal cuma kita kan begitu masuk udah berarti nyari pakan sendiri. Ya, tetap ada kasih pakan juga. Okay. Cuma dengan Mina Padi itu kita nggak usah kita untuk biaya matun lah. Ya. Itu udah ada, udah bersih. Matun itu membersihkan gulma ya. Untuk benar. yang biasanya padi kering karena nggak ada airnya ya Pak ya, biasanya tumbuh rumput lah atau apa. Betul, gitu. Ya. Dibersihkan. Oh ya bener, ini pasti nggak ada biaya untuk matunnya. Itu sudah mengurangi ongkos dan energi ya Pak ya. Betul. Itu. Jadi monggo lah. Mengapa terus tempat kita ini jadi Kampung Mina Padi Teknoplat? Yaitu ke depan memang saya sama teman-teman BSI yang mendukung kami, BPD juga, itu pengennya itu sini aja terjadi teknologi, kumpulan berbagai teknologi, Pak. Termasuk tadi ada Mina Padi, Mina Timun, Mina Cabe, Bioflok, Booster, si budidaya kucir. Terus ini lagi kita mau rencana bikin magot juga di situ, kandang magot, terus ada kandang kelinci pun komplit di sini ke depan. Oke. Teman-teman, kita belajar sebenarnya dua hal dari obrolan kita ini. Yang pertama menurut saya, ini tadi di obrolan awal, ini memang sering terjadi di petani kita Pak Timbul. Para petani itu jarang menghitung ongkos produksi dengan baik. Ya Pak ya? Betul. Tenaganya sendiri nggak dihitung, lahannya nggak dihitung. Jadi itu pun dengan tidak menghitung, keuntungannya itu kecil sekali Pak ya. Betul. Ya, itu yang pertama. Jadi salah satu hal yang memang harus dipelajari oleh sebagian besar petani kita adalah semua harus dihitung. Ya. Yang kedua, inovasi dan berani bereksperimen. Betul Mas. Nah itu tadi yang dilakukan oleh Pak Timbul. Termasuk saya baru tahu cabai itu ternyata bisa dimina cabekan. Betul. Timun bisa dimina timunkan. Apalagi Pak? Ini mina bawang merah juga ada, mau kita siapkan. Mina bawang merah, mina sayur-sayuran yang lain kita siapkan. Jadi intinya gini Mas, kita ini berusaha dengan lahan yang minimal bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Iya. Tapi kalau ikannya untuk sementara untuk Mina Padi yang paling bagus dan produktif itu nila, Pak. Nila, iya. Ya, belum ada ikan yang lain lah ya. Ya ada, sebenarnya udang tadi bisa. Udang. Tapi di sini pernah. Tapi akhir-akhir ini kan kita kesulitan untuk benurnya. Oh, itu. Sebetulnya itu bagus juga, Pak? Bagus. Kita kalau ambil benur itu jaraknya 25 kilo dari sini itu. Itu di pantai sana ambilnya. Oh. Itu kita terawat di sini. Pernah dulu, saya sering. Itu bagus juga, prospek juga. Menjualnya juga mudah. Mudah. Itu dengan usia yang mirip dengan nila. Betul. Cuma untuk akhir-akhir ini karena ya kita kendala benihnya,
ya kita lebih fokus ke nilainya. Iya, kalau nila kan bisa dibunyikan sendiri ya Pak ya. Betul. Itu. Ini saya baru menyiapkan itu Mas, sebelah gubuk saya itu saya siapkan 3 komoditas besok. Apa Pak? Ada ikan, ada cabai, ada timun. Wah, ini Jadi target saya timun panen 1 bulan, ikan panen 2 bulan, cabai panen 3 bulan. Jadi target saya tiap bulan ada pemasukan. Iya, dalam jangka waktu itu. Nah, ini hebatnya. Ini sebenarnya termasuk kearifan petani kita dari dulu. Petani kita dari dulu itu kan selalu punya hitungan. Mana yang bisa dipetik setiap minggu, mana yang bisa dipetik setiap bulan, mana yang bisa dipanen setiap 3 atau 4 bulan. Dan kemudian punya tabungan lah, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu pohon-pohon kayak sengon dan lain-lain ya Pak ya. Betul. Nah, selama Pak Timbul melakukan eksperimen, inovasi, terus kemudian berbagai percobaan itu, apa yang paling berat yang Pak Timbul hadapi dalam proses itu? Ya, saya yang paling berat kalau pas kadang menghadapi cuaca tidak terduga, seperti bencana, yang mengakibatkan bencana, banjir. Ya. Terus lagi serangan hama. Kalau ikan itu biasa sero atau regul. Oh iya, regul. Itu di tempat kami itu masih banyak. Iya. Terus lagi yang kecil-kecil itu burung. Itu memang kalau burung masih bisa diminimalisir sama jaring atas. Regul ini yang ini yang susah banget ini kita. Itu makhluk dahsyat itu. Itu masalahnya kalau datang itu rombongan, Mas. Rombongan, ya. Sedangkan satu musang air itu sekali konsumsi itu 20% dari bobot hewan itu sendiri. Ada teman saya ya, temannya Iqbal juga punya kolam. Wah, itu sekali regul masuk ya, Bal ya. Habis itu. Makanya itu kendala yang sering banget dihadapi saya dan teman-teman. Kadang kalau pas cuaca ekstrim itu hujan sampai 2 hari dan tinti itu udah kadang hancurin persawahan kami kadang. Itu pernah terjadi saya sekali. Dadal itulah ibaratnya. Habis itu. Tapi kalau untuk faktor-faktor yang lain itu untuk keamanan alhamdulillah bagus. Untuk kalau enggak ada itu panennya bagus-bagus. Alhamdulillah bisa nutup. Oh, terakhir ini Pak. Pak Timbul masih optimistis dengan kalau petani itu sebetulnya kalau mengelola tanahnya dengan baik ya, dengan inovatif, itu bisa dijadikan pegangan hidup nggak Pak? Iya. Sedikit cerita juga ya Mas ya. Monggo. Saya itu terus terang dari orang yang tidak berada dan istri saya juga sederhana. Saya nyampe terjun bertani kayak gitu jatuh bangun. Itu saya baru merasakan itu 2017 itu bisa nabung. Dari awal saya nikah sekitar berapa tahun itu. Muda nikah itu baru bisa bangun gubuk rumah lah. Itu saya nikah usia 26. Saya janji pada diri saya sendiri. Nah, sampai umur 40 tahun saya belum bangun rumah berarti saya gagal. Saya sebagai keluarga gagal. Alhamdulillah usia 38 tahun itu teman-teman enggak nyangka. Saya bangun rumah sekalian langsung dua tempat dan bagus rumahnya. Langsung jadi. Saya enggak nyicil gitu ya. Enggak nyicil ya. Alhamdulillah orang tua tidak mengeluarkan sepeser pun. Luar biasa. Itu saya geluti pertanian, perikanan dengan inovasi tadi. Jadi begitu lah. Makanya saya itu selalu berpikir saya harus mendapatkan hasil bulanan. Karena apa? Yang saya pikir itu harus ngalahin UMR. Iya. Dan memang pengeluaran kita bulanan Pak sebetulnya. Iya. Bukan bulanan lagi, harian.
itu. Ya. Makanya saya berpikir keras itu, Hmm. gimana caranya dengan lahan yang minimal jadi hasil yang maksimal. Yang penting teman-teman nanti jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berinovasi. Ya. Karena tantangan ke depan itu semakin berat. Ya. Lahan Semakin makin berat. mengecil. Lahan makin kecil, terus untuk lapangan pekerjaan semakin susah. Karena apa? Kita udah diganti sama teknologi, mesin, dan lain-lain. Baik. Andalan ke depan saya yakin 10 tahun lagi pertanian menjadi kunci utama. Setuju kita. Pak, setuju. Walaupun tanah makin mengecil, persoalannya manusia makin banyak dan Betul. kebutuhan pakannya juga Betul. makin banyak. Pangan itu akan jadi kunci besok. Setuju. Jadi teman-teman yang masih muda, silakan mulai sekarang ya, mulai berpikir untuk menjadi seorang petani yang punya visi. Ya seperti Pak Timbul. Karena hampir semua ahli, hampir semua orang hebat ya, itu sudah memprediksi nanti tantangan ke depan 10 tahun lagi seperti kata Pak Timbul itu adalah problem pangan untuk manusia. Iya. Gitu. Kita butuh bukan hanya padi, kita butuh gizi yang lain, butuh sayuran, Betul. butuh buah-buahan. Nah itu potensinya. Nah tentu dengan makin menyempitnya lahan, yang kita butuhkan adalah inovasi-inovasi yang seperti yang dilakukan oleh Pak Timbul. Ini luar biasa. Proteinnya ada, sayurannya dapat, karbohidratnya dapat, semua diproduksi di sini dan bahkan bisa jadi tempat belajar bagi para petani. Jadi silakan teman-teman kalau mau belajar sama Pak Timbul, baik rombongan maupun perorangan bisa diterima ya. Siap Pak. Berbagi ilmu, datang saja ke kampung Mina Padi, di Google Map ada. Langsung diarahkan ke sini. Tidak terlalu jauh dari Jalan Kaliurang kok. Betul. Teman-teman. Jadi Jogja Utara. Ya, dan tempatnya nyaman sekali ya untuk ngobrol seperti ini ya sambil belajar dan lain-lain. Pak Timbul, terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Sukses selalu. Kita kolaborasi, sama-sama sharing, sama-sama berbagi ilmu yang tentunya demi bangsa kita ke depan. Betul. Ini kebetulan saya dan beberapa teman yang muda-muda ini lagi pada tertarik juga untuk gimana ya caranya kita ini yang muda-muda untuk pelan-pelan belajar lagi bertani. Betul. Ya. Makasih Pak Timbul. Siap. Sukses selalu. Amin. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Semoga obrolan ini menginspirasi Anda. Siap. Salam.